Kita harus tahu bahwa jumlah kuota Kabupaten Mamuju untuk gas LPG 3 kg itu sebanyak 7.519 megaton. Yang terdaftar sebagai pengguna gas LPG 3 kg, mereka lah yang berhak untuk membeli di pangkalan. 8.400 tabung per hari dengan jumlah data yang kita lihat di aplikasi itu sebenarnya tidak sebanding. Bagaimanapun setiap ada kelangkaan, yang ditanya itu perdagangan, yang ditanya itu perdagangan. Ini baru nih kemarin bahwa harga eceran tabung LPG 3 kg bersubsidi tembus sampai 40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, kembali berjumpa dengan saya Fadia Aziz, tentunya di Inspirasi, di ruang hangat untuk berbagi cerita. Hari ini alhamdulillah sahabat sudah ada bersama kita narasumber kita, Ibu Andi Aceh Tenrisaung. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju. Dan tentunya dengan kehadiran beliau ini kita akan berbincang-bincang tentang LPG, tabung LPG 3 kg bersubsidi. Kalau dengan subsidi tentunya sahabat semua, wah ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena hal-hal yang berkaitan dengan subsidi-subsidi dan bantuan-bantuan itu memang sangat seksi untuk kita bicarakan. Baik sahabat, mungkin kita langsung ke Ibu Andi Aceh Tenrisaung. Ibu ini melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Sebenarnya bukan belakangan ini, sebenarnya sudah beberapa ke belakang itu memang sudah sering terjadi, dan baru-baru ini kita membaca lagi di media online, beberapa media online mengangkat berita tentang harga LPG 3 kg bersubsidi yang sangat melambung. Itu karena ada kelangkaan. Mungkin kita mengawali perbincangan kita, Ibu, mengapa sampai tabung LPG 3 kg bersubsidi ini langka ditemukan di masyarakat? Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu Bu, sebelum kita membahas tentang kelangkaan gas LPG 3 kg, alangkah baiknya saya membahas dulu apa sih menjadi tugas dan pokok Dinas Perdagangan. Oke. Dinas Perdagangan itu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, itu termasuk pembinaan, pengembangan perdagangan, pengelolaan, pembinaan pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta pengendalian harga barang kebutuhan pokok. Oke. Nah, di Dinas Perdagangan sendiri itu sebenarnya kita itu hanya membahas masalah harga kebutuhan pokok. Untuk untuk barang penting itu menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Provinsi. Tetapi dengan adanya SK Bupati yang menetapkan tentang harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg, otomatis kami dari Dinas Perdagangan harus tetap mengkawal harga gas LPG di tingkat pangkalan. Nah, kenapa kalau kita melihat adanya kelangkaan, harusnya sih kita harus tahu bahwa jumlah kuota Kabupaten Mamuju untuk gas LPG 3 kg itu sebanyak 7.519 megaton. 7.519 megaton per tahun untuk tahun 2025 ini. Nah, dari kemarin kita coba melihat kenapa sih selalu terjadi kelangkaan di Kabupaten Mamuju, makanya kami coba melihat dari sekarang kan untuk pembelian gas LPG 3 kg itu menggunakan aplikasi. Jadi masyarakat itu harus terdaftar, masyarakat yang terdaftar sebagai pengguna gas LPG 3 kg, mereka lah yang berhak untuk membeli di pangkalan. Nah, persoalannya sekarang tidak semua masyarakat terdaftar di aplikasi untuk membeli gas 3 kilo. Itu mungkin menjadi persoalan. Di samping itu dengan adanya kuota 7.519, kami kemarin coba melihat dengan data yang tersedia di Mersen, di aplikasi Pertamina. Untuk data rumah tangga itu sekitar 221.404 rumah tangga. Untuk UMKM itu sebanyak 5.790. Nah,
Kalau kita melihat dari data yang ada di aplikasi Mersen dengan perbandingan kuota 7.000 itu 7.000 itu dengan rata-rata penyaluran setiap hari, kami sudah cek dari Pertamina bahwa rata-rata penyaluran satu hari itu 8.400 tabung. 8.400 tabung per hari. Dengan jumlah data yang kita lihat di aplikasi itu sebenarnya tidak sebanding. Seharusnya itu kalau kita hitung dari jumlah pengguna gas LPG 3 kg di aplikasi 2.000 tambah 5.000 UMKM, tambah 5.000 UMKM tambah nelayan sasaran, itu seharusnya dalam per hari itu harusnya 9.689. berarti ada minus 1.000. Ada minus Per hari? Iya. Nah, itu namanya barang subsidi. Oke, Bu. Ya, kita kan istilahnya barang yang diberikan kita cuma 7.519 megaton. Oke. Dari 7.000 ton yang merupakan kuota Kabupaten Mamuju, itu dilihat dari aplikasi kan, aplikasi My Pertamina. Iya, Mersen Pertamina. Oke. Siapa pihak mana yang menentukan kuota untuk Mamuju ini? Kalau untuk Mamuju kan kita dari Kabupaten Mamuju itu membuat usulan Dari kabupaten ya? Kabupaten membuat usulan ke provinsi. Oke. Provinsi mengirim ke pusat, kementerian, dalam hal ini ke Kementerian SDM. Nanti di sana yang menentukan berapa jumlah kuota yang diberikan, dan biasanya itu kuota yang kita usulkan biasanya lebih tinggi kuota yang kita usulkan daripada kuota yang diberikan. Berarti memang ada kekurangan dari kuota yang kita butuhkan. Memang sebenarnya kalau kita melihat bahwa kuota yang tersedia di Kabupaten Mamuju tidak sebanding dengan data yang terdaftar di Mersen My Pertamina. Kalau dinas kabupaten sendiri melakukan pendataan ini langsung ke masyarakat? Kalau bukan kami yang melakukan pendataan, siapa? Bu. Jadi masyarakat itu membawa KTP. Iya. Kalau untuk usaha mikro itu dia membawa KTP sama NIB, izin usaha, Ya, itu dia izin daftar. usaha. Jadi yang mendaftar itu pangkalan-pangkalan, mereka didaftar di pangkalan-pangkalan. Secara online? Iya, jadi Ya. dia didaftar secara online. Kalau untuk rumah tangga, daftarnya di mana? Tetap di pangkalan. Pangkalan juga? Dengan membawa KTP sama KK. Oke. Jadi satu untuk rumah tangga itu, Bu, dengan asumsi yang ada, itu satu rumah tangga itu 4 1 bulan. 4 1 bulan untuk satu rumah tangga? Iya. Nah, mungkin diluruskan dulu, Bu, sebelum kita jauh ke perbincangan kita. Yang melakukan pendaftaran ke aplikasi pihak pangkalan. Iya, melalui Pertamina, jadi pihak Pertamina menunjuk pangkalan untuk melihat mendata. Oke. Siapa-siapa yang berhak. Oke, jadi pangkalan ini independen ya, bukan milik Tapi dia diambil Pertamina. Oh, gitu. Perpanjangan tangan Pertamina. Perpanjangan tangan Pertamina. Oke, jadi pangkalan ini yang melakukan registrasi atau pendaftaran secara online. Kemudian memasukkan di aplikasi ya, di aplikasi, kemudian dinas kabupaten yang mengusulkan ke dinas provinsi. Kalau untuk kuota, iya. Jadi kan ini harus ketemu karena masyarakat yang didata oleh pangkalan, kemudian kuota yang diusulkan oleh kabupaten. Jadi jumlah ini kan harusnya sebanding kan ya? Iya. Ini kan saya sampaikan dulu, Bu, tahun 2023, kalau tidak salah itu tahun 2023 itu ada aturan yang mengharuskan bahwa setiap pengguna gas LPG 3 kg itu harus terdaftar. Di pangkalan. Oke. Pangkalan atau agen. Jadi masing-masing didaftar dulu. Ya, jadi yang tidak terdaftar, yang tidak bisa menggunakan gas LPG. Oke. Jadi kan yang didaftar oleh pangkalan adalah yang berhak mendapatkan gas tabung yang bersubsidi itu. Iya. Nah, kalau dinas kabupaten sendiri mengusulkan kuota. Bukan kami yang mengusulkan, Bu. Mohon maaf. Yang mengusulkan di sini adalah bagian SDA. Kalau di kabupaten itu namanya bagian SDA. Jadi dia yang mengajukan kuota kepada provinsi. Iya. Oke, jadi itu dihitung sedemikian rupa datanya, kemudian dimasukkan ke provinsi bahwa kabupaten ini membutuhkan
tabung sebesar ini Iya. setiap tahun. Akhirnya diberikanlah kuota ke Kabupaten Mamuju sebesar 7.519 megaton. tahun. Iya. Dan ternyata setelah bidang ibu meneliti ini menghitung-hitung ternyata ada temuan 1.000 ya per hari. Kan tadi disampaikan bahwa 8.400. 8.400. Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan sekitar 9.000. Iya. Ya? Iya. Berarti ada minus dong ya Iya, ada dari minus. kuota itu. Iya. Ini kalau dari dinas ibu sendiri melihat ini ada ketimpangan, maaf ya bahasanya ketimpangan, tapi karena memang ada selisih. Iya. Itu apakah tiap tahun ada selisih atau baru tahun ini aja yang ada selisih 1.000 per hari? Kalau mohon maaf Bu, kalau kami ini kan karena melihat dari kita ini melihatnya kemarin karena kenapa sih gas ini selalu langka? Iya. Kenapa sih selalu? Sama pertanyaan masyarakat juga Iya, gitu. kenapa sih gas suka ini langka? selalu langka? Makanya kami dari Dinas Perdagangan sebenarnya mengambil inisiatif sendiri untuk Iya. menghitung. Jadi kami minta data dari agen, melalui agen, berapa data yang terdaftar masing-masing di pangkalannya. Kalau ibu mengatakan kami inisiatif sendiri berarti bukan tupoksi ibu dong? Sebenarnya bukan. Ya? Iya. Berarti ada dinas lain yang Iya, harusnya kan itu yang memberikan usulan itu kan harusnya. Kami ini kan cuma tersebatas head. harga ya. Iya, kita cuma bermain di harga. Oke. Cuma karena kita melihat karena bagaimanapun setiap ada kelangkaan yang ditanya itu perdagangan, Iya. yang ditanya itu perdagangan. Makanya kami mengambil inisiatif apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga ini gas selalu langka. Makanya kami Yang coba. keroknya siapa nih di Iya, bawah ini? maksudnya tuh makanya kami coba mengkaji. Kami coba mengkaji awal tahun kemarin Iya. kan terjadi kelangkaan juga awal tahun Iya, kemarin, betul. awal tahun. Jadi kami coba apa sih di mana sih letaknya ini barang. Ternyata temuannya apa? Makanya kami coba kaji. Kami minta dari pangkalan agen-agen Iya. untuk setiap pangkalannya itu memberikan Data-data. data-data. Berapa Oke. sih sebenarnya jumlah rumah tangga yang terdaftar, berapa Oke. jumlah UMKM yang terdaftar, berapa jumlah nelayan sasaran yang terdaftar. Kami minta semua data-datanya. Iya. Kami coba hitung dengan asumsi bahwa 4 untuk rumah tangga, 10 untuk UMKM per bulan. Kami coba hitung, ternyata setelah kami hitung memang terjadi selisih. Oh gitu ya. Jadi ini temuan dinas perdagangan sendiri ya, Iya. inisiatif sendiri. Akhirnya Iya. menentukan oh ternyata ini salah satu akhirnya disimpulkan bahwa salah satu Iya. satu penyebab dari kelangkaan itu Iya. adanya selisih antara kuota dan kebutuhan masyarakat. Iya. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke. Ibu tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya kami itu headnya. Nah, Iya. kalau kita berbicara head, ini juga menjadi sebuah polemik nih. Ini baru-baru di media online mengangkat berita, ini baru nih kemarin, bahwa harga eceran tabung LPG 3 kg bersubsidi tembus sampai 40.000. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa Harga sebenarnya berapa? harga sebenarnya untuk kan bervariasi Bu, tergantung kecamatan. Kalau untuk kecamatan Mamuju sama Simboro sendiri itu 18.500, kalau kayaknya juga 18.500. Beda. Iya. Jadi yang 18.500 itu Papalang, Kaluku, Mamuju, Sampaga, Simboro. Itu 18.500. Iya, jadi dia dilihat dari jarak antara SPPBE, stasiun pengisian bahan bakar LPG yang ada di Papalang dengan jarak ininya tempuhnya. Jadi kalau dia kayak kecamatan Kalumpang, Tomo, beda lagi harga. Itu Kalumpang berapa tuh yang jauh-jauh? Kalumpang itu kalau tidak salah, Kalumpang itu 25.000. 25.000 ya? Iya. Oke, Ibu tadi disampaikan bahwa harga untuk beberapa kecamatan itu seperti Mamuju, Kaluku itu 18.500 ya? Iya. Sebenarnya. Iya. Nah, dari 18.500 ini kok tiba-tiba ada masyarakat yang mau beli 40.000? Yang ditanya dulu, dia belinya di mana? Katanya berita yang saya baca itu ada eceran di ini, pengecer. Ya, kita harus tahu dulu di mana dia belinya. Nah, kita ini mengatur sampai pangkalan. Iya. Jadi pengawasan kami itu cuma sampai di pangkalan. Kami tidak mengawasi pengecer-pengecer. Menarik sekali sahabat, mungkin di ruang inspirasi ini kita luruskan semua. Kita luruskan semua yang mana punya tugas, yang mana punya tanggung jawab, yang mana yang punya hak. Jadi untuk harga itu 18.500 di pangkalan Bu ya. Iya, pangkalan. Nah, dan Dinas Perdagangan hanya menangani sampai ke pangkalan. Kalau terjadi harga yang
agak error di pangkalan itu yang Iya, bisa yang ke ibu ya, iya. komplainnya. Iya, Minta komplainnya. perlindungannya ke ibu. Iya. Tapi kalau dia sampai di pengecer 40.000, siapa yang bertanggung jawab di situ? Kalau itu sih sebenarnya ini kan untuk pengawasan secara Iya. barang penting, ini kan barang masuk gas LPG 3 kg itu masuk kategori barang penting, bukan barang kebutuhan pokok. Oke. Barang penting itu pengawasan barang dan jasa itu diawasi oleh termasuk penindakan itu di Dinas Perdagangan Provinsi. Barang jasa Barang dan jasa. penindakan. Penindakan. Jadi di Perdagangan Provinsi itu ada PPNS, penyidik. Jadi Untuk semua harga ada di sana kalau harga kan kita untuk pemantauan harganya barang kebutuhan pokok di kami. di Bibu. Kalau Iya. kebutuhan apa tadi? Kalau gas itu masuk kebutuhan apa? Barang penting. Barang penting. Jadi itu barang penting itu kategori barang penting itu benih, pupuk, Benih, pupuk. gas LPG Gas 3 LPG. kilo, rangka baja konstruksi baja ringan, triplex itu semua masuk barang Itu penting. barang penting merupakan tugas dan tanggung jawab kewenangan dari Dinas Pemantauannya dan ini Perdagangan Pemantauannya Provinsi. dan pendidikannya di Dinas Perdagangan Provinsi. Perdagangan Provinsi. Kalau sampai ke tingkat pengecer, memang Dinas Perdagangan Kabupaten tidak sampai ke sana ya? Tidak sampai karena kan kita di KPSK Bupati itu mengatur cuma sampai pangkalan. Jadi kalau ada pangkalan yang menjual di atas 18.500, Ya silahkan mengadu disertai dengan bukti-bukti, silahkan videokan ke kami, disertai dengan bukti-bukti kirim ke kami akan tindaki. Oh. Jadi tapi kami tidak bisa mem-PHU, pemutusan hubungan usaha. Jadi kami akan merekomendasikan atau membuat semacam menyurat ke agennya untuk ditindaklanjuti, tapi biasanya kalau agen itu kalau memang sudah pelanggaran berat begitu biasanya langsung pihak Pertamina sendiri langsung PHU. ini kan mungkin kita bisa berbagi informasi dulu. Ini sebenarnya tingkatan-tingkatannya mana nih? Pengecer dulu, yang paling rendah itu di pengecer, kemudian naik ke pangkalan. Pangkalan dengan agen beda juga. Jadi kita di sini kita mulai dulu ya Bu, agen dulu pertama. Agen itu dia tingkat Kayak provinsi. semacam distributor. Nah, jadi dia itu di Mamuju itu sendiri ada 3 agen. Oh, hanya 3 di Kabupaten Mamuju. Iya, agen itu di Kabupaten Mamuju ada 3. Satu PT Hamirna Mitra Tama, PT Olpas Dekarya, sama PT Muamalah Indah Perkasa. Dari 3 agen ini masing-masing memiliki pangkalan. Dari Pertamina dulu, Pertamina memberikan kuota ke agen untuk perharinya berapa, itulah yang dia salurkan ke pangkalan. Jadi agen menyalurkan gas ke pangkalan-pangkalan masing-masing. Jadi dari Pertamina memberikan ke agen, sedangkan untuk agen di Kabupaten Mamuju ada 3 agen. Iya. Oke, dari agen ini memberikan lagi ke pangkalannya masing-masing. Pangkalannya masing-masing. Satu agen punya berapa pangkalan atau beda-beda? Beda-beda Bu. Oke. Kalau tidak salah, kalau Hamirna sekitar 80 pangkalan, 80 pangkalan. Muamalah 100, kalau kurang Agen itu wilayah pendistribusiannya, apakah agen di Mamuju bisa melenceng ke Kabupaten Mateng misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa Bu. Kalau di Mamuju. Kalau izin agennya di Mamuju, maka Mamuju. pangkalannya Mamuju aja. Mamuju saja. Jadi dia tidak bisa menyeberang. Jadi kalau dia di Mamuju, Mamuju. Kalau dia di Polman ya di Polman. Iya, Jadi agen Polman nggak boleh ke sini, bukan di sini pangkalannya. Makanya itu Bu, di masing-masing pangkalan itu kalau kita mau lihat siapa sih sebenarnya punya siapa punya agen ini pangkalan. Jadi di masing-masing Pangkalan itu tabung itu ada semacam kode. Ada di situ bilang oh ini yang warna merah itu ada kan di situ bilang oh ini PT Hamirna, ini Olpas. Di situ kelihatan. Kayak gitu ya, jadi semua bisa terbaca. Oh, ini barang punya ini. Iya. Oke, jadi agen untuk Mamuju ini ya, sahabat, untuk Mamuju ada 3 agen dan mereka semua punya pangkalan. Nah, dari pangkalan ini, itu bentuk pangkalan kayak jual-jualan gitu ya Bu, pangkalan itu? Iya. Jualan bisa semuanya atau hanya khusus tabung? Bisa semuanya. Bisa semua. Nah, dari pangkalan ini, stoplah di situ Dinas Perdagangan, karena kalau dia turun lagi ke pengecer, ke penjual-penjual kecil-kecil itu sudah tidak bisa ya. Jadi sudah mereka bukan kewenangan harga bukan kewenangan perdagangan.
Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sahabat, kita sudah mendapatkan jawaban jika harga yang terjadi di masyarakat itu, nah kebetulan narasumber kita memang dari Dinas Perdagangan tidak memiliki kewenangan untuk memantau peningkatan harga yang terjadi ya di masyarakat itu. Oke, baik Ibu, pertanyaan kami selanjutnya. Kalau memang ini dikatakan bahwa ini adalah gabung 3 kg, tabung kilogram ini 3 kg bersubsidi ini adalah bantuan dari pemerintah karena ada kode subsidi di dalamnya, berarti menurut pemahaman saya bahwa ini memang tidak diperuntukkan untuk semua orang. Iya. Nah, siapa saja yang berhak? Tadi Ibu mengatakan bahwa ada rumah tangga dan ada UMKM. Untuk rumah tangga sendiri, siapa-siapa sih yang berhak mendapatkan subsidi 3 kg ini?